Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulhendri Caniago, Ketua Umum. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Malam Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir di kegiatan kami, yaitu di channel YouTube Sizal TV, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkumpulan keluarga pesisir selatan dan dinamikanya dan tantangannya ke depan seperti apa. Di sini kita akan membahas tentang PKPS dan mungkin juga akan sedikit menyinggung tentang personality dari seseorang, yaitu Dr. Andes Zulhendri Caniago. Nah, sebelum kita mulai kepada pembahasan tentang PKPS sendiri, mungkin masih banyak orang yang belum tahu siapa sih itu Zulhendri Caniago itu. Kepada Bapak, mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Siapa itu Zulhendri Caniago? Ini langsung saya yang menyampaikan ya. Oke Pak, ya langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel ZAL channel YouTube, pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan undangan dari ZAL channel YouTube. Ingin kita saling berdiskusi tentang PKPS Kabupaten Pesisir Selatan dan Minang pada umumnya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan sampaikan dulu, memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang, kan begitu. Iya. Jadi ini boleh bahasa Padang juga, bahasa Minang juga nih, Sal? Boleh Pak. Boleh bahasa Minang juga boleh, bahasa Padang juga boleh, bahasa Jakarta juga boleh Pak. Penonton Zal channel ini kan bukan hanya orang Minang kalau bisa gitu kan. Iya. Jadi mudah-mudahan mungkin campur-campur lah ya. Iya, oke. Jadi salah Pak. Saya lahir di Desa Koto Baru atau Nagari Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Januari 1965. Yeah. Jadi memang udah tua juga nih, udah gahat ini. Jadi dari segi umur sudah 56 tahun. Sekarang berdomisili di ibu kota Jakarta, merantau setelah menamatkan kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang atau yang disebut sekarang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah atau Hukum Islam. Nah, saya habis tamat kuliah langsung melantau ke Jakarta karena dibawa oleh seorang teman dekat saya dulu waktu di SMP di Senoya Talauk Bayang dulu, almarhum Firdaus Effendi. Beliau ini adalah mantan ketua KMM Jaya atau Keluarga Mahasiswa Minang Jakarta Raya. Inilah teman dekat saya. Jadi beliau dulu yang membawa saya sampailah ke ibu kota Jakarta. Namun beliau dipanggil oleh Allah pada umur 50 tahun. Dan saya sekarang alhamdulillah diberikan bonus oleh Tuhan 5 tahun dari beliau. Sekarang sudah 56. Masuk 55, masuk 56. Jadi dari segi pendidikan, saya berpendidikan dari SD di Koto Baru, kemudian MTSN Negeri Senoya Talauk Bayang, dan kemudian saya hijrah ke Padang Panjang, Madrasah Aliyah Negeri Padang Panjang, kemudian melanjutkan ke IAIN atau UIN Imam Bonjol Padang, dan kemudian setelah itu ke Jakarta, dan sempat juga mengenyam pendidikan di Magister Manajemen di Institut Wira Swasta STIFW Jakarta. Dan dalam perjalanan itu saya juga pernah menjadi utusan pertukaran atau pemuda persahabatan pemuda Asia Afrika di Jepang pada tahun 1995. Saya bersama 50 orang pemuda Indonesia mewakili Indonesia ke Jepang bersama pemuda Asia Afrika waktu itu tahun 1995
tahun 1995 selama 2 bulan di Tokyo dan kota-kota di sekitar Jepang. Kemudian kembali ke Indonesia, saya yang semula berambisi atau bercita-cita ingin menjadi pegawai di Departemen Agama, tapi rupanya setelah saya berada di Jakarta, suasana dan kondisi iklim pertemanan merubah arah cita-cita saya itu, oleh karena banyak pengaruh dari berbagai persahabatan dan pertemanan, terutama dari kawan saya Firdaus Effendi, dan kemudian saya sempat berkenalan dengan Bapak Is Anwar, merubah cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha. Nah, dan pada akhirnya saya terjerembab atau terjun ke dunia politik. Itulah yang mengantarkan saya sedikit sebentar masuk ke parlemen di Senayan, menjadi anggota DPR RI pada Komisi 2 DPR RI periode 2004-2009. Nah, di samping itu saya waktu di Sumatera Barat kuliah itu aktif sekali di KPS. Dulu namanya cikal bakalnya IMPPS, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Pesisir Selatan. Saya menjadi ketua komisariat IAIN dulu. Setelah itu sempat menjadi wakil sekretaris Ikatan Pemuda Mahasiswa Pesisir Selatan Sumatera Barat yang diketuai oleh Pak Zaitul Ikhlas. Oh, Pak Zaitul, Pak ya? Iya. Pak Zaitul dulu waktu itu ketua. Jadi saya lah yang menjadi ketua panitia pelaksananya, muswil luar biasa waktu itu. Nah, sekretarisnya Bapak Erlim, almarhum kabarnya. Kenal dengan Erlim? Dia dari Buahaka itu. Enggak. Namun karena memang sudah lama berkegiatan di organisasi Pesisir Selatan ini, ternyata saya sampai di Jakarta juga bertemu dengan orang-orang Pesisir Selatan, mulai dari organisasi, perkumpulan Kotobaru, keluarga Bayang, menjadi sekretaris umum Ikatan Keluarga Pesisir Selatan DKI Jakarta, menjadi wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, menjadi wakil ketua umum, dan sekarang alhamdulillah juga ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan yang sekarang berubah nama menjadi Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan, yaitu PKPS. Nah, itulah sedikit. Nah, sampai sekarang saya berada di Jakarta dengan berbagai kegiatan dan aktif di organisasi kemasyarakatan, pernah menjadi wakil ketua umum Gebu Minang, sekarang menjadi wakil sekjen Gebu Minang, pernah menjadi wakil ketua umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan Alam Minangkabau DKI Jakarta, dan pernah juga sekarang menjadi wakil ketua bidang seni dan budaya peradaban Islam Majelis Ulama Pusat, dan wakil sekjen pengurus besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, dan wakil sekjen salah satu partai politik di Jakarta ini. Dan ya, itulah sekelumit sedikit tentang saya, Zul Henry Caniago. Suku saya Caniago, jadi saya adalah imam adat dari suku Caniago di Kotobaru Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, itulah sedikit. Dan istri saya orang Pesisir Selatan, orang Bayang. Orang Bayang juga? Orang Bayang, satu desa. Jadi saya dulu tidak memakai naturalisasi, saya memakai betul-betul produk di dalam negeri. Jadi ibarat persatuan sepak bola, saya tidak mau memakai pemain naturalisasi, saya ingin pemain lokal gitu. Jadi kalau bisa berhasil menjuarai, menaklukkan Jakarta ini, berarti saya menaklukkan dengan pemain lokal sendiri gitu. Tidak mencari pemain-pemain yang berada di Jawa ini. Nah, itulah kira-kira saya berkelakar dengan kawan-kawan. Zul Henry mencari istri orang kampung. Ya itulah saya tidak mau mencari yang pemain naturalisasi yang ingin menyelamatkan buat sementara, tapi saya bertarung di Jakarta ini memakai pemain lokal. Itulah kira-kira. Jadi Zal, itulah sedikit tentang saya. Mungkin kita bisa melanjutkan dengan diskusi agar para viewer channel YouTube Zal ini bisa sedikit mengetahui tentang saya. Ya, tidak ada apa-apanya, tapi alhamdulillah bisa diundang oleh Zal untuk berdiskusi pada malam hari ini. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Tadi Bapak berarti selama Jakarta walaupun selagi masih mahasiswa
dan merantau ke Jakarta, berarti Bapak ini sibuk berkecimpung di dalam organisasi. Kalau boleh tahu Pak, sejak tahun kapan ke Jakarta dan apa kegiatan atau pekerjaan Bapak ketika hijrah dari Sumatera Barat ke DKI Jakarta tersebut? Jadi saya hijrah ke Jakarta ini tahun 1991 tamat kuliah. Saya dulu berangkat dengan bis dari darat ke Bengkulu, Lampung, menumpang sama kawan-kawan sampailah di Jakarta ini. Tidak punya saudara satu, tidak ada saudara dekat, tante, om dan sebagainya. Betul-betul ke Jakarta ini mengarungi. Tiba di Jakarta, sampai di Jakarta ketemulah kawan yang dulu pernah kenal, dan akhirnya saya ini dulu sampai di Jakarta ketemu dengan kawan saya namanya Firdaus. Kemudian saya pernah bekerja di di koperasi dulu, namanya Koperasi Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dulu. Di situ saya dikasih pekerjaan untuk mengelola sebuah majalah Parpostel namanya. Nah, dari situ saya kenal juga dengan berbagai kalangan, dan akhirnya itulah sempat membawa saya untuk pertukaran pemuda ke Jepang melalui perwakilan dari Parpostel waktu itu. Nah, balik dari situ saya berkenalan dengan kawan saya namanya Pak Marizal Umar. Pak Marizal Umar ini bukan Marizal Umar, Musni Umar. Sekarang Rektor Universitas Ibnu Khaldun dia. Teman dengan Pak Fadel Muhammad. Kami membuat perusahaan waktu itu di lantai 7. Saya kantor dengan Fadel Muhammad. Kami mendirikan perusahaan. Nah, mendirikan perusahaan itu bergerak di bidang jasa, di bidang event organizer, di bidang pengadaan dan berbagai macam lah. Nah, dengan Pak Musni Umar ini, beliau juga seorang politisi Golkar dulu. Nah, karena sibuk beliau dengan kegiatan partai politik, sehingga 97 perusahaan kita ini memang dihantam badai, kami bubar. Nah, bagi-bagilah hasil. Nah, setelah dibagi-bagi hasil, saya menikah, menyunting seorang putri dari Brebes Selatan, dan saya bawa ke Jakarta. Nah, setelah itu saya memulai juga usaha sendiri, bergerak juga di bidang yang sama. Nah, sampai 2004, nah saya masuk ke dunia politik, ke partai partai pecahan dari P3 waktu itu namanya Bintang Reformasi. Di bawah pimpinan Pak Kiai Haji BMZ PBR. Iya. Nah, samping saya usaha percetakan, usaha penerbitan, periklanan dan sebagainya. Nah, itulah yang membawa saya bisa berkegiatan politik, dan saya ikut pemilu. Saya caleg nomor 2, Pak Is Anwar nomor 1. Setelah Pak Is Anwar kebetulan ada masalah, nah saya menggantikan beliau karena saya caleg nomor 2 waktu itu. Nah, setelah saya menjadi anggota DPR, setelah itu saya kebetulan berkenalan dengan Pak Osman Sabta. Beliau minta saya menjadi staf ahli ketua DPD, kemudian juga staf ahli beliau di MPR, dan setelah itu saya menjadi staf ahli Sekjen DPD, dan sempat juga saya di kantor Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi staf ahli juga di bidang humas. Nah, itulah kegiatan saya samping kegiatan juga ormas, kegiatan organisasi. Nah, di Jakarta itu semua. Alhamdulillah berkenalan dengan berbagai kalangan tokoh-tokoh Minang, termasuk sekarang saya dengan Pak Haji Osman Sabta atau Oso. Nah, saya membantu beliau full di partai dan juga membantu di Gebu Minang untuk mengelola Gebu Minang.